Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu kasus, yaitu berupa tumbukan. Tapi tumbukan ini akan kita analisa menggunakan dua sistem koordinat, yaitu yang pertama dengan menggunakan koordinat laboratorium, dan yang kedua kita akan menggunakan koordinat pusat massa. Jadi jika sebelumnya kita sudah belajar tentang pusat massa ya, semuanya serba pusat massa, yaitu posisi pusat massa, kecepatan, momentum linier pusat massa, momentum sudut pusat massa, kemudian energi kinetik pusat massa. Dan pertemuan kemarin kita juga sudah membahas sedikit tentang tumbukan ya. Jadi materi kita sudah sampai tumbukan, tapi tumbukan ini memang hal yang sudah terbiasa kita temui ya. Tapi kan untuk kasus-kasus misalnya yang kita pelajari di fisika dasar, tumbukan yang kita tinjau itu kan hanya tumbukan satu partikel ya, satu partikel mengalami tumbukan. Tapi kalau yang ada di sini yang akan kita bahas adalah sistem banyak partikel. Jadi bagaimana caranya atau sudut pandang yang berbeda. Jadi ada satu partikel menumbuk partikel yang kedua. Itu kita anggap sebagai satu sistem. Jadi dua partikel tersebut kita anggap sebagai satu sistem. Jadi tumbukan yang kita bahas di fisika modern atau misalnya yang pas di SMA dengan yang ada di sini itu ada perbedaan sudut pandang. Untuk cara menganalisa sama, yaitu menggunakan hukum kelestarian energi dan hukum kelestarian momentum. Tetapi yang berbeda di sini adalah sudut pandangnya. Kalau misalnya pas di fisika dasar itu ya, misalnya ini partikel yang pertama, ini partikel yang kedua, ya. Nah, partikel yang pertama ini sistemnya berarti ada dua ya, partikel yang pertama dan partikel yang kedua. Tapi kalau yang di sistem, kalau misalnya kita menganggap kedua partikel ini adalah satu sistem, maka ini kita harus menggunakan pusat massa. Ya, kalau misalnya ini partikel yang pertama, ini partikel yang kedua, ini sistem yang pertama, ini sistem yang kedua, berarti kan posisinya ya di R1, di R2. Oke. Tapi kalau misalnya kita menganggap sudut pandangnya ya, ini partikel pertama, ini partikel kedua, dan mereka adalah satu sistem. Ya, satu kesatuan sistem. Kalau misalnya kita menganggap satu kesatuan sistem, sedangkan di sini posisinya ada dua, ada R1, R2, maka kita tidak boleh menggunakan R1 atau R2, kita harus menggunakan RCM, ya, posisi pusat massa. Kalau misalnya ini massa 1, ini massa 2, kita juga harus menggunakan posisi pusat massa ya, kurang lebihnya berarti di tengah-tengah. Jadi R-nya tidak bisa di sini, tetapi di tengah-tengah. Itu ya. Mungkin ada sedikit gambaran ya. Nah, sekarang kita akan meninjau kasus misalnya ya. Kasus yang akan kita tinjau itu ceritanya ada partikel ya, bermassa M1 bergerak dengan kecepatan V1 menabrak partikel M2 yang dalam keadaan diam. Setelah terjadi tumbukan ya, partikel M1 dia terlempar ke sini dengan kecepatan V1 aksen ya. Jadi M1 ke arah sana dengan kecepatan V1 aksen. Kemudian partikel yang kedua ya, setelah tumbukan dia terlempar ke sini, ini M2 dengan kecepatan V2 aksen. Nah, partikel M1 ini kalau misalnya kita anggap partikel pertama menabrak partikel yang kedua dalam keadaan diam ya, ini arahnya adalah arah sumbu X. Kalau misalnya ini adalah arah sumbu X positif ya. Jadi saya ulangi ya,
partikel M1 bergerak dengan kecepatan V1 menabrak partikel yang kedua dalam keadaan diam. Di partikel 1 ya, yang biru ini ya, dia bergerak dengan kecepatan V1 nabrak partikel M2. Setelah tumbukan M1 itu dia bergerak ke sana, membentuk sudut P1, V1 relatif terhadap arah datang ya. Dan partikel kedua dia ke sini ya. Partikel kedua dia terlempar ke sini, membentuk sudut V2 relatif terhadap arah datang dengan kecepatan V2 aksen. Nah, ini gambaran seperti ini disebut sebagai sistem laboratorium ya. Jadi ini dari sudut pandang sistem laboratorium. Jadi ini sistem koordinat laboratorium. Nah, kalau kita analisa, jika kita ingin mengetahui biasanya yang dicari itu kan berapa kecepatan partikel 1 dan kecepatan partikel 2 setelah terjadi tumbukan. Ya, atau biasanya dicari berapa momentum P1 aksen dan P2 aksen. Jadi biasanya untuk kasus seperti ini, tujuan yang dicari itu adalah momentum setelah tumbukan itu berapa. Jadi biasanya yang sering ditanyakan ya, P1 aksen itu berapa ya, kemudian P2 aksen itu berapa ya, atau momentum ini kan terkait dengan kecepatannya ya. Jadi kecepatan setelah tumbukan itu berapa ya, P1 aksen atau P2 aksen gitu ya. Biasanya kan ini yang sering ditanyakan. Nah, untuk memperoleh jawaban ini, kita menganalisa kasus ini menggunakan yang pertama ya, kita pakai hukum kelestarian momentum. Jadi hukum kelestarian momentum, momentum sebelum tumbukan itu sama dengan momentum setelah tumbukan. Jadi momentum sebelum tumbukan itu sama dengan momentum setelah tumbukan. Nah, di sini kan yang terlibat P1A, P1 momentum sebelum, di sini ada dua partikel ya, ada M1 dan M2. Berarti di sini ada P1 plus P2. Ya, plus P2. Kemudian setelah tumbukan juga ada P1 aksen plus P2 aksen. Hanya saja di sini kan partikel yang kedua M2 itu dalam keadaan diam. Kalau keadaan diam berarti dia tidak punya kecepatan dan artinya dia tidak punya momentum. Berarti P2 ada di sini itu sama dengan 0 karena dia diam. Jadi P1 itu sama dengan P1 aksen plus P2 aksen. Ini dari hukum kelestarian momentum. Kemudian dari hukum kelestarian energi, hukum kelestarian energi itu kan berarti energi sebelum itu sama dengan energi sesudah. Jadi ini E sebelum itu sama dengan E sesudah. Energi sebelum di sini karena dia bergerak dengan kecepatan V dan dia tidak berada di bawah pengaruh suatu potensial, maka energi yang ada di sini itu berupa energi kinetik. Ya, energi kinetik sebelum sama dengan energi kinetik sesudah. Jadi di sini setengah
ya bukan energi kinetik ya. Sebenarnya energi mekanik ya, energi mekanik sebelum sama dengan energi mekanik sesudah. Energi ya kinetik bisa kita tuliskan P kuadrat 1 P1 kuadrat per 2M ditambah dengan P2 kuadrat per 2M sama dengan P1 aksen kuadrat per 2M ditambah dengan P2 aksen kuadrat per 2M. 2M1, 2M2, 1, 2. Ini energi sebelum sama dengan energi sesudah. Masih ingat ya kenapa kok bisa dituliskan seperti ini? Saya rasa sudah terbiasa dengan seperti ini ya. Jadi kalau ada di kinetik itu kan setengah M V kuadrat. Nah kalau misalnya kita kalikan M per M itu kan berarti 1. Kita kalikan 1 kan tidak merubah persamaan. Jadi ini bisa kita tuliskan setengah M V kuadrat per M. Nah ini sendiri adalah V kuadrat, M kali V kan momentum ya, berarti V kuadrat per 2M. Ya, jadi energi kinetik bisa kita tuliskan sebagai P kuadrat per 2M. Nah, hukum kelestarian energi yang berlaku di sini, energi sebelum sama dengan energi sesudah, karena yang terlibat itu hanya energi kinetik, berarti kita bisa tuliskan P1 kuadrat per 2M1 ditambah P2 kuadrat per 2M2 sama dengan P1 aksen kuadrat per 2M1 ditambah P2 aksen kuadrat per 2M2. Lagi-lagi di sini ada P2 kuadrat, sedangkan P2 itu sama dengan 0 ya. Kenapa 0? Karena diam. Jadi P2 itu sama dengan 0 karena dia diam. Kalau diam kan dia nggak punya kecepatan, berarti dia tidak punya energi kinetik ya. Kalau diam tidak punya kecepatan, tidak punya momentum dan tidak punya energi kinetik. Berarti hukum kelestarian energinya yang berlaku di sini adalah P1 kuadrat per 2M itu sama dengan P1 aksen kuadrat per 2M ditambah P2 aksen kuadrat per 2M. Oh iya, di sini ditambahkan dengan Q. Ditambah dengan Q. Oke. Nah, di materi sebelumnya kan kita sudah bahas ya. Q ini ada 3 nilai. Ada Q sama dengan 0. Itu berarti menunjukkan tumbukannya itu tumbukan elastis. Kemudian Q itu bernilai positif, berarti ini menunjukkan tumbukan non-elastis dan proses ini disebut sebagai proses X-wire kick ya. Jadi X-wire kick. Sedangkan yang ketiga, Q itu negatif, Q kurang dari 0. Nah ini juga termasuk tumbukan non-elastis, prosesnya disebut end-wire kick. Ingat ya, kenapa muncul Q di sini ya? Jadi hukum kelestarian energi yang lestari itu adalah yang konstan ya. Yang konstan itu adalah energi mekanik ya. Jadi kenapa di sini hukum kelestarian energi ini kita bahas ya. Jadi yang konstan itu adalah energi mekanik. Kalau dalam klasik ya. Nah, sedangkan energi mekanik itu kan terdiri dari energi kinetik plus energi potensial. Jadi, kalau misalnya kita meninjau hukum kelestarian energi kinetik itu tidak konstan. Energi potensial pun juga tidak konstan. Energi kinetik itu bisa berkurang, bisa bertambah. Energi potensial juga sama, bisa berkurang, bisa tambah. Tetapi, yang kalau misalnya kita jumlahkan ya, semua jenis energi ini, maka energi mekanik itu akan selalu konstan. Jadi kenapa di sini itu ada ketambahan Q? Karena yang konstan itu bukanlah energi kinetik. Ya, kalau misalnya kita hanya menuliskan P1 nih ya, sampai sini saja tanpa Q itu kurang tepat karena kalau misalnya kita menuliskan semacam itu menunjukkan bahwa energi kinetik yang konstan, padahal tidak. Ya, jadi Q yang ada di sini itu mengkompensasi. Contohnya misalnya ini ya, Q ini bisa berupa energi apa saja.
Sebenarnya tidak harus energi potensial karena macam-macam. Kalau misalnya di klasik itu yang kita kenalkan hanya energi kinetik dan energi potensial ya. Energi mekanik sama dengan energi kinetik plus energi potensial. Yang konstan itu energi mekanik. Tapi nanti kalau misalnya kita sudah lanjut ke misalnya ke teori relativitas khusus ya. Kalau kita sudah membahas mekanika relativistik, di sini yang lestari itu adalah energi relativistik total itu terdiri dari energi kinetik dan energi diam. Itu. Jadi kita harus melihat dari sisi mekanika yang kita pakai itu apa. Nah, energi mekanik itu konstan. Berarti kalau misalnya energi kinetiknya itu naik ya, berarti energi potensialnya itu akan turun agar tetap konstan gitu ya. Kalau misalnya energi mekanik, misalnya ini gambaran mudahnya ya, kalau energi mekanik itu kan harus selalu konstan. Misalnya energi mekanik itu 10. Berarti penjumlahan energi kinetik dan energi potensial itu harus selalu 10. Kalau misalnya energi kinetiknya 5, berarti energi potensialnya berarti 5. Kalau misalnya energi kinetiknya itu 3, berarti energi potensialnya 7. Kalau misalnya energi kinetiknya itu 2, berarti energi potensialnya 8. Tapi jumlahannya selalu konstan ya. Energi kinetik dan energi potensial itu boleh berubah-ubah. Tetapi penjumlahannya itu harus selalu konstan. Itu yang disebut sebagai hukum kelestarian energi. Ya, makanya kita tambahkan Q yang ada di sini. Barangkali ya, kalau misalnya Q-nya sama dengan 0 berarti dia elastis. Kalau misalnya Q-nya itu dia positif, berarti di sini ada ketambahan energi ya. Kemudian kalau misalnya Q-nya itu negatif, berarti ada kekurangan energi. Baik, kita lanjut. Jadi hukum kelestarian energi yang berlaku pada kasus kita itu seperti ini ya. Atau bisa juga kita tuliskan dalam bentuk kecepatan ya, suku kecepatan setengah M1, mohon maaf ini M1, M1, M2. M1 T1 kuadrat itu sama dengan setengah M1 T1 aksen kuadrat ditambah setengah M1 T2 aksen kuadrat ditambah dengan Q. Jadi kita punya relasi ini ya, dan kita punya relasi ini. Atau bisa juga kita tuliskan seperti ini. Nah, sesuai dari awal kan kita tujuannya biasanya mau nyari relasi antara P1 aksen, P2 aksen, atau P1 aksen dan P2 aksen. Nah, kita coba mencari yang P1 aksen dan P2 aksen. Relasinya itu apa? Kalau kita asumsikan bahwa massa M1 itu sama dengan massa M2 sama dengan M, maka kita bisa menuliskan di sini ya. Relasi ini berarti kita ganti ya, M1, M2 itu kita hapus saja. Ini M2 yang harusnya tadi. Nah, berarti relasi yang berlaku seperti ini. Nah, kita mau nyari P1 aksen dan P2 aksen. Caranya, karena di sini itu M-nya sama semua ya. Jadi ini M-nya kan sama semua. Jadi kalau sama semua, kalau kita kalikan semuanya dengan 2M, jadi ini jadi semuanya kita kalikan dengan 2M, kita kalikan dengan 2M, ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan 2M, maka kita punya P1 kuadrat itu sama dengan P1 aksen kuadrat ditambah P2 aksen kuadrat plus 2M Q. Ya, kalau kita kalikan dengan 2M ruas kiri dan ruas kanannya. Kemudian dari persamaan ini ya, kita mau mencari P1 kuadrat dan P2 kuadrat ya.
dari persamaan ini, dari hukum kelestarian momentum, ini misalnya ini persamaan 1. Kita mau mencari P1 kuadrat itu berapa sih? P1 aksen kuadrat itu berapa? P2 aksen kuadrat itu berapa? Berarti kita bisa menguadratkan yang persamaan 1 ini. Jadi persamaan 1 itu dikuadratkan. Kalau kita kuadratkan berarti kita punya P1 kuadrat itu sama dengan P1 aksen plus P2 aksen kuadrat. Kuadrat di sini kan berarti kan maknanya dia dot product ya. Berarti ini kita bisa tuliskan P1 dot P1 sama dengan P1 aksen plus P2 aksen dot P1 aksen plus P2 aksen. Ini dot product. Hasilnya adalah P1 dot P1 adalah P1 kuadrat. Ini kan vektor-vektor. Hasil kali dot product berupa besaran skalar. Sedangkan hasil kali dari cross product itu berupa vektor. Berarti P1 dikalikan dengan P1 ini jadinya besaran skalar P1 kuadrat. Jadi saya nggak perlu menuliskan tanda vektor lagi. Kemudian yang ini ya, ini kalau kita dot produkkan, maka kita punya P1 ya. Ini berarti kita punya P1 dikalikan dengan P1 dot P1 dikalikan dengan P1 aksen dikalikan dengan P2 aksen ditambah P1 aksen dot P2 aksen ditambah P2 aksen dikalikan dengan P1 aksen dot P1 aksen, kemudian di aksen-aksen ya, P2 aksen dikalikan dengan P2 aksen. Nah ini hasil kalinya. Jadi kita punya P1 kuadrat itu sama dengan P1 aksen kuadrat ditambah dengan P1 aksen dot P2 aksen itu sama dengan P2 aksen dot P1 aksen ya. Untuk dot product itu dia punya sifatnya, salah satu sifatnya adalah komutatif ya. Jadi A dot B itu sama dengan B dot A, tapi berbeda dengan A cross B ya. A cross B itu minus B cross A. Jadi ini komutatif, ini sama. Berarti bisa kita tuliskan sebagai 2 P1 aksen dot P2 aksen ditambah dengan P2 aksen kuadrat. Ini kalau misalnya kita kalikan semuanya. Nah, ini kita punya persamaan ini. Ya, kita punya persamaan ini. Dan ini. Kedua persamaan ini coba kita bandingkan ya. Kalau kita bandingkan berarti kan ini kan sama-sama P1 kuadrat. Jadi P1 kuadrat itu sama dengan P1 aksen kuadrat ditambah P2 aksen kuadrat plus 2mq. Ini ada ya. Berarti di sini kita punya relasi bahwa 2mq itu sama dengan 2P1 dot P2. Jadi kita punya 2P1 aksen dot P2 aksen itu sama dengan 2mq. Nah, untuk mencari momentum setelah tumbukan, berarti kita bisa menggunakan relasi ini. 2P1 aksen dot P2 aksen sama dengan 2mq. Atau bisa kita tuliskan, duanya kan kita coret-coret ya. Berarti kita bisa tuliskan P1 aksen dot P2 aksen itu sama dengan mq. Nah, berarti untuk mencari tahu momentum akhir setelah tumbukan, kita
harus mengetahui jenis tumbukannya terlebih dahulu. Apakah jenis tumbukannya itu termasuk tumbukan yang elastis atau non elastis ya. Jadi Q-nya itu 0 atau minus atau plus. Khusus untuk ya. Contoh untuk kasus khusus ya, untuk kasus khusus Q sama dengan 0 atau menunjukkan tumbukan elastis. Jadi untuk kasus yang menunjukkan Q elastis, berarti Q-nya sama dengan 0, maka P1 aksen dan P2 aksen itu sama dengan 0. Ya. Berarti P1 aksen dan P2 aksen M, Q-nya karena 0, berarti di sini P1 aksen dot P2 aksen itu sama dengan 0. Berarti kalau dot produk itu kan berarti cos ya, besarnya P1 dot P2 itu berarti besarnya P1 dan P2 itu berarti kan P1 P2 cos theta. Theta yang dibentuk, sudut yang dibentuk oleh P1 dan P2. Nilai cos theta yang sama dengan 0 itu kira-kira apa? Cos theta sama dengan 0, berarti tetanya adalah 90 derajat ya. Berarti sudut yang dibentuk oleh P1 dan P2 itu adalah 90 derajat. Jadi kasus khusus untuk tumbukan elastis artinya sudut yang dibentuk antara antara partikel 1 dan partikel kedua itu adalah 90 derajat. Ini sudut pandang untuk koordinat laboratorium. Nanti kita akan bahas untuk kasus yang sama, kita bahas dalam koordinat pusat massa.